Hai, berjumpa kembali di channel HFD. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat seru dengan judul The Soul yang rilis pada tahun 2020 kemarin. Seorang pianis yang bercita-cita ingin menjadi musisi jazz terkenal di seluruh dunia. Namun takdir berbicara lain. Di tengah perjalanan karirnya, ia harus menerima kenyataan pahit tentang hidupnya, di mana ia harus berjuang hidup dan mati. Ia mendapatkan kesempatan kedua jika ingin kembali ke dunia manusia. Namun ada yang unik dengan kejadian tersebut, di mana ia harus bertukar tubuh dengan seekor kucing. Waduh, kalian tentu penasaran. Daripada penasaran, yuk kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan Joe yang sedang mengajar musik di sekolahan. Ia mengajar di sekolahan sebagai pekerja paruh waktu. Ia mengajar musik siswa SMP dengan sangat senang, karena ia mencintai musik, terutama musik jazz. Saat itu, ia menunjukkan skill bermain piano di depan siswa-siswi. Then I see this guy, and he's playing these chords with force on it. And then with a minor, I went, whoa, whoa, whoa. Then he has the inner voices, and it's like he's singing. And I swear the next thing I know, it's like he floats off the stage. Sehingga para siswa hanya bisa bengong terdiam karena kagum dengan keahlian guru Joe. Tidak lama kemudian, kepala sekolah mengetuk pintu kelas. Joe pun menghampiri kepala sekolah. Joe mendapatkan kabar yang sangat bagus, karena mulai sekarang ia resmi menjadi guru tetap di sekolah tersebut. Namun anehnya, Joe terlihat tidak begitu senang mendapat kabar tersebut. Karena impian Joe sebenarnya adalah ingin menjadi seorang musisi pianis jazz terkenal di dunia. Ibu Joe yang mendengar kabar tersebut terlihat sangat senang, dikarenakan anaknya sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Namun Joe tetap ingin menjadi musisi jazz terkenal. Tak lama kemudian, telepon Joe berdering. Saat diangkat ternyata mantan muridnya dulu, yang bernama Curly. Ia menelepon dengan tujuan untuk mengajak Joe tampil di festival musik, di mana ia akan satu panggung dengan musisi Derot William. Kebetulan musisi tersebut sedang tur dan akan tampil di Cafe Halftan nanti malam. Mendengar itu, Joe sangat senang nih, dan ia bergegas menuju tempat latihan idolanya itu. Di sana, Joe terpanah melihat aksi idolanya, bernama Dorothy yang memainkan saksofon. Kemudian Joe dites untuk menunjukkan keahliannya memainkan piano. Setelah melihat skill Joe yang memukau, Dorothy menerima Joe untuk mengiringi pertunjukannya nanti malam. Mendengar perkataan itu, Joe sangat kegirangan kesenangan. Apalagi ia bisa tampil dengan musisi idolanya. Di perjalanan pulang sambil menelepon, ia tidak melihat jalan, sehingga ia terjatuh di lubang gorong-gorong pekerjaan jalanan. Secara tiba-tiba, jiwa Joe berada di Great Beyond. Hello? Di mana tempat tersebut adalah tempat jiwa-jiwa yang sedang berkumpul menuju jembatan ke surga. Mengetahui hal tersebut, Joe tidak percaya dan ia tidak mau mati sekarang, dan mencoba untuk lari dari tempat tersebut. Dan pada akhirnya, ia terjatuh di tempat Great Before, tempat di mana semua jiwa akan lahir di dunia. Saat itu juga Joe bertemu Jerry, di mana ia adalah petugas pendamping. Jerry pun menjelaskan di mana ia berada sekarang, di mana Joe diberitahu bahwa dia belum mati, namun tubuhnya dalam keadaan koma. Di sisi lain di Great Beyond ada Terry yang merasa ada jiwa yang hilang di sana. Jerry mengajak Joe berkeliling sambil memberitahu bahwa jiwa-jiwa yang akan lahir di dunia akan diajarkan agar memiliki kepribadian dan bakat sebelum lahir di dunia. Joe yang melihat portal menuju bumi. Ia berpikir bisa kembali ke tubuhnya melalui portal itu. Tapi Joe malah kembali nih ke The Great Before. Tak menyerah berkali-kali, dia mencoba melewati portal tersebut. Namun sayangnya, tetap saja Joe tidak bisa ke bumi. Lalu Jerry membawa Joe ke tempat youth seminar
untuk menjadi penasihat di sana. Sementara itu, Terry mencari tahu dari berkas-berkas nama jiwa yang hilang tersebut. Lalu Joe yang berada di user berkumpul dengan jiwa penasihat lainnya. Di sini dijelaskan bahwa mereka akan mendampingi para jiwa yang belum lahir agar memiliki kepribadian dan bakat sebelum ke dunia, yang mana para jiwa bayi harus mengumpulkan semua titik percikan untuk bisa lahir ke dunia. Setelah itu, satu persatu penasihat akan mendampingi jiwa bayi. Giliran Joe yang memakai tanda pengenal nama dari jiwa lain, yaitu seorang dokter psikolog anak, dan Joe menjadi penasihat jiwa bayi bernama 22 yang sudah lama berada di sana. Mereka pun dikirim ke tempat memori dokter saat masih hidup. Di sini 22 tak mau lahir ke dunia dan meminta Joe agar tidak memaksanya untuk mendapatkan percikan tiket ke bumi. Lalu di situ Joe memberitahukan bahwa sebenarnya dia bukanlah dokter psikolog. Joe pun membuktikannya dan melihat tempat memori berubah dengan memori kenangan Joe saat masih hidup. Terlihat sebuah memori saat ayahnya mengajaknya untuk menonton jazz. Dan dari situlah dia jatuh cinta dengan jazz. Namun memori lainnya menunjukkan perjuangan Joe yang ingin mewujudkan cita-citanya menjadi musisi jazz yang selalu gagal. Tak lama kemudian, Joe melihat dirinya yang terbaring koma. Kemudian Joe membuat kesepakatan dengan 22. Karena 20 tak ingin dilahirkan ke dunia, maka dia akan memberikan kartunya ke bumi kepada Joe. Namun sebelum itu, Joe harus membantu 22 mendapatkan kartu ke bumi dengan mencari tahu hal yang diminati oleh 22. Mereka memasuki aula segalanya untuk mencoba berbagai keahlian, tapi tidak ada satupun nih yang diminati oleh 22. Sehingga Joe pun jemput untuk kembali ke The Great Beyond. Namun 22 meminta waktu sedikit lagi untuk Joe bersamanya setelah itu. 22 mengajak Joe masuk ke sebuah box ke tempat seseorang yang masih hidup, yang bisa membantunya kembali ke tubuhnya. Mereka pun sampai di ruangan di mana seseorang yang hidup sedang memikirkan sesuatu atau terbawa suasana. Lalu mereka dikejar oleh jiwa yang tersesat dalam kegelapan. Tidak lama datanglah sebuah kapal yang ternyata kenalan 22 bernama Moonwind. Dia membantu jiwa-jiwa kegelapan sadar dan kembali ke tubuhnya. Kemudian Joe meminta bantuannya untuk kembali ke tubuhnya. Setelah itu Moonwind mengajak Joe ke tempat yang tipis untuk membuka portal tempat tubuhnya berada. Di perjalanan, Moonwind memberitahu bahwa dia masih hidup dan sedang berkonsentrasi dengan pekerjaannya, atraksi memegang papan iklan. Kemudian mereka sampai di tempat tipis, menggunakan tongkatnya membuka portal dan meminta Joe untuk menutup mata, berkonsentrasi menemukan tubuhnya berada. Di situ Joe pun berhasil menemukan tubuhnya. Karena tidak sabar, Joe masuk ke dalam portal dan tidak sengaja 22 ikut terbawa. Namun siapa sangka, Joe malah masuk ke tubuh seekor kucing yang sedang berada di dekat tubuhnya. Dan 22 masuk ke dalam tubuh Joe. Tak lama kemudian, dokter pun dan kaget saat melihat Joe sudah sadarkan diri. Joe dan 22 menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Sementara jiwa si kucing langsung berada di Great Beyond. 22 yang berada di tubuh Joe berkata kepada dokter untuk meninggalkannya sebentar bersama kucing wanita tua yang membawa di rumah sakit. Joe yang berada di tubuh kucing mengajak 22 untuk kabur dari rumah sakit. Joe takut kalau nanti ia dibawa pulang oleh wanita tua tersebut. Saat mereka berdua mencoba untuk kabur, 22 kesulitan menggerakkan tubuh Joe. Karena waktu di Great Before ia selalu gagal dalam ujian mengendalikan tubuh, Joe membantu 22 agar bisa kabur dari sana. Ketika sudah berada di luar rumah sakit, 22 panik. Ini terjadi karena dia pertama kali turun ke bumi dan melihat hiruk-pikuk lalu lalang manusia. Joe yang melihat 22 yang panik, ia mencoba untuk menenangkannya. Dengan memberikan sepotong pizza hasil curian di toko, 22 yang baru pertama kali memakan pizza, ia sangat menyukainya. Dan mereka segera melanjutkan perjalanan tempat Moonwind bekerja di dunia. Setelah berjumpa Moonwind, mereka berdua mencoba untuk menyadarkan Moonwind untuk memberitahu apa yang sedang terjadi, dan kemudian Moonwind menjelaskan
untuk mengembalikan tubuh mereka berdua agar Joe melakukan sebuah ritual. Namun tidak bisa secepat itu. Ia harus menunggu titik tipis lagi untuk membuka portal yang menghubungkan bumi dan dunia roh, yaitu pada jam 6.30 malam hari. Mendengar hal tersebut, Joe pun setuju, dan mereka akan mengadakan ritual tersebut sebelum jam 6:30. Moonwine akan menemuinya. Joe baru ingat dia harus tampil dengan musisi idolanya. Joe dan 22 akan pulang ke rumah untuk mandi dan berganti pakaian. Saat Joe dan 22 memberhentikan sebuah taksi, sang idolanya ternyata turun dari taksi tersebut. Ia kaget melihat penampilan Joe yang acak-acakan dan sedang memakan pizza dikarenakan itu adalah 22 yang berada di tubuh Joe. Begitu sampai di rumah, Curly memberikan pesan suara, yang dimana ia memberitahukan bahwa Dorothy kaget melihat penampilan Joe yang acak-adul, dan akhirnya ia memutuskan untuk memanggil pianis lain untuk menggantikan Joe. Namun Curly meminta Joe untuk datang lebih awal dan berpakaian rapi agar Dorothy mau menerimanya lagi sebagai pianisnya. Joe pun menyuruh 22 bergegas untuk mandi. Tak lama kemudian, Connie datang ke rumah Joe. Joe menemui Connie yang menunjukkan nada yang baru ia pelajari dan memainkan trompet tersebut di depan 22. Setelah mendengar Connie bermain alat musik tersebut, ia menilai dengan jujur permainan alat musik trompet tersebut sangatlah bagus. Connie yang mendengarkan perkataan dari Joe kembali jadi semangat dalam belajar bermain musik. Setelah Connie pulang, 22 menjadi termotivasi untuk menemui hal yang ia sukai. Tak lama kemudian, 22 bersiap-siap untuk pertunjukan Joe nanti malam. Di tempat lain, Terry menemui Jerry dan memberitahu bahwa ia telah menemukan jiwa yang hilang bernama Joe, yang dimana bersama 22 di bumi. Setelah mendengarkan itu, Terry akan membawa mereka kembali. Kita diperlihatkan 22 dan Joe pergi ke barbershop temannya yang bernama Des untuk merapikan dirinya. Di sini 22 menjelaskan nanti malam ia akan tampil di acara musik bersama Dorothy. Ketika melihat permen, ia meminta permen tersebut yang disediakan khusus anak-anak. Joe yang melihat tingkah 22 yang berada di tubuhnya meminta untuk bersikap biasa saja, layaknya orang dewasa, dan dia saja saat dicukur. Namun saat dicukur, 22 tidak bisa diam. Ia terus bercerita tentang kehidupannya kepada pelanggan di barbershop Des. Semuanya yang di sana sangat menikmati cerita dari 22. Des sebagai teman Joe pun terkejut mendengarkan Joe bercerita. Selain tentang musik dengannya dan menanyakan hal yang pribadi, Des sebenarnya ingin menjadi dokter hewan. Namun ia kekurangan biaya untuk mengambil kuliah di kedokteran itu dikarenakan putrinya telah jatuh sakit. Disinilah Joe baru menyadari karena selama ia berteman dengan Des, ia tidak pernah menanyakan hal-hal yang menyangkut pribadinya. Kita diperlihatkan Terry yang sudah sampai di bumi dan berhasil menemukan Joe. Ketika Terry ingin menangkap Joe, ia malah salah sasaran, malah menangkap jiwa orang lain. Come to Terry. Gotcha! Thought you could cheat the universe. Well, you thought wrong. I'm the accountant, and I'm here to bring you out. Oh, you're not Joe Gardner. Setelah bercukur di barbershop Des, 22 terlihat sangat menikmati hal-hal yang menyenangkan di perjalanan. Saking senangnya, 22 tidak sengaja membuat celana robek. Seketika Joe pun menjadi panik. Apalagi waktunya sudah sangat mepet karena sebentar lagi ia akan segera tampil. Joe pun mengajak 22 ke toko jahit milik ibunya untuk menjahit bagian celana yang robek tadi. Mereka berangkat melalui kereta bawah tanah. Saat di stasiun, 22 sangat kagum. Melihat seseorang sedang bernyanyi dengan gitarnya, ia pun menjadi sangat tertarik dengan musik saat ia berada di tubuhnya Joe. Tak lama kemudian kereta telah datang dan mereka berdua menaiki untuk pergi ke toko jahit. Sesampai di toko jahit saat ibunya Joe mengetahui putranya akan tampil, ia menolak untuk menjahit celananya. Joe pun membantu 22 untuk berbicara kepada ibunya. Ia berkata sudah menambahkan ini seumur hidup untuk tampil dengan idolanya serta menjadi musisi musik jazz. Namun ibu tidak ingin Joe mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang musisi. Dikarenakan tidak ada jaminan finansial, disitulah terjadi perdebatan di antara keduanya.
Sampai di mana Joe berkata bahwa ia takut hari ini akan menjadi terakhirnya baginya dan ia akan mati. Dan ia ingin mewujudkan cita-citanya ingin tampil di banyak orang sebagai musisi musik jazz. Mendengar ucapan dari putranya, ia menjadi luluh dan memakaikan pakaian mendiang ayah Joe waktu dulu. Joe pun melihat dan merasa bahagia mengetahui bahwa ibunya mendukungnya. Dan setelah itu, Joe dan 22 segera ke tempat acara jazz diadakan. Ketika hampir sampai, Moonwine tiba-tiba datang untuk mengembalikan tubuhnya seperti semula. Tidak disangka 22 berubah pikiran. Setelah dalam waktu singkat ia bisa melihat kehidupan dan keadaan bumi, walau hanya sebentar. Ia ingin merasakan di bumi lebih lama lagi, dengan alasan untuk menemukan jati dirinya. Dan secara tiba-tiba 22 kabur, Joe pun segera mengejarnya. Secara bersamaan, Terry mengikuti mereka dan membuka portal yang membuat jiwa mereka keluar dari tubuhnya dan membawa kembali ke The Great Before. Joe dan juga 22 saling menyalahkan atas apa yang terjadi. Namun 22 melihat tubuhnya dan menyadari kalau dia mendapatkan kartu ke bumi. Joe mengatakan dengan tubuhnya, ia membantu 22 mendapatkan percikan kartu ke bumi. Tak lama kemudian, Jerry membawa 22 untuk pergi ke bumi. Namun karena ucapan Joe tadi membuat 22 berubah pikiran dan untuk memberikan kartu bumi untuk Joe. Tanpa basa-basi dan berpikir, Joe langsung menggunakan kartu bumi itu untuk kembali ke tubuhnya, sementara 22 merasa sangat sedih atas ucapannya Joe. Tak lama kemudian, Joe yang sadar dan kucing kembali ke tubuhnya semula. Dengan cepat, Joe menuju tempat pertunjukan dia menemui Dorothy, meyakinkannya agar menerimanya kembali untuk tampil. Di situ, Dorothy pun memberi kesempatan lagi untuk Joe dan pertunjukan mereka dimulai. Penonton termasuk ibunya Joe menyukai penampilan mereka kemudian. Selesai acara, Joe merasa tidak bahagia padahal impiannya telah terwujud. Dan sesampainya di rumah, Joe menemukan sisa potongan pizza, roti, permen, dan juga selembar daun yang dikumpulkan oleh 22 dari tadi siang. Hal tersebut membuat Joe mengingat kembali nih kenangannya bersama dengan 22 sambil memainkan piano dengan menghayatinya. Hingga dia masuk ke dalam zona mistis tempat pikiran manusia. Dia menemui Moonwine dan memberitahunya bahwa 22 menjadi jiwa yang tersesat di kegelapan. Mendengarnya, Joe pun akhirnya mencari 22. Dan akhirnya mereka menemukannya. Joe mengejar 22 yang telah menjadi wujud kegelapan. Sehingga mereka memasuki The Great Before. Lalu Joe masuk ke dalam kegelapan 22 dan mencoba menyadarkan dirinya. 22 yang terjebak dalam keputusasaannya, kemudian Joe memberikan daun kering yang disimpan 22 waktu di bumi. Dan akhirnya 22 kembali sadar, dan Joe mengembalikan kartu bumi ke 20 itu agar bisa hidup di bumi. Sementara Joe akan menerima takdirnya untuk mati. Setelah itu Joe menemani 22 masuk ke portal untuk pergi ke bumi dan mereka pun berpisah. 22 menuju tempat di mana dia dilahirkan. Di akhir film, Joe kembali ke The Great Beyond, di mana dia akan menerima takdirnya untuk mati. Lalu Jerry menemui Joe untuk mengucapkan terima kasih. Karena telah membantu 22 mendapatkan kartu ke bumi sebagai tanda terima kasih, Jerry memberikan kesempatan untuk Joe ke bumi. Dan Joe kembali lagi ke tubuhnya dan akan menikmati sisa hidupnya. Dan film pun berakhir. Jangan lupa untuk support terus channel HFD dengan cara like, komen, dan subscribe ya.